Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelengge pelungguh semuanya, keluarga kita semuanya niki diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah berhak atas apa? Atas syafaah. Syafaah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti semua makhluk, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua umat manusia tatkala datang hari kiamat semuanya cari bantuan. Nggih, tiang cari bantuan sama ina-ina mana niki Pak Naning nggih. Napa? Pak Naning. Pak Naning. Tiang cari ina-ina Pak Naning. Ina-ina tolong tiang. Nggih. Tolong tiang. Nggih, ndak ada ina-ina yang bisa nolong, ndak ada. Ustaz minta tolong, kita aja belum tentu selamat katanya. Nggih, ndak ada yang bisa nolong, ndak ada. Tiang cari bapak-bapaknya, mami tolong. Kita kan kenal sudah lama, mami. Tiang sering ngisi di Pau Naning. Tolong tiang, mami. Ndak bisa nolong. Begitu juga sebaliknya pelinggi pelunggu cari pertolongan-pertolongan. Bahkan datang ke Nabi Adam, ya Nabi Adam, tolong tiang ya Nabi Adam, berikan tiang syafaat pertolongan. Bukankah engkau ini adalah Abul Bashar, bapak daripada manusia? Ternyata apa? Ternyata Nabi Adam juga tidak bisa nolong. Sudah pergi ke Nabi Ibrahim, datang semuanya ke Nabi Ibrahim, tidak ada Nabi Ibrahim yang bisa nolong. Datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa, semuanya tidak ada yang bisa nolong. Lalu akhirnya apa? Disuruh datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong ya Rasul. Apa kata Rasul? Enggak, saya tidak akan nolong. Dulu diajak beriman tidak mau. Tidak mau diajak beriman, tidak mau. Saya tidak akan nolong kata Rasul. Datang dari bagian umat Nabi Muhammad, datang mengaku saya umatmu ya Rasul, saya umatmu ya Rasul. Ternyata tidak pernah sholat, tidak pernah baca sholawat. Setiap kita semua niki tiang pelengge pelunggu bersolawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah ini akan menjawab. Ada malaikat yang diutus untuk menyampaikan solawat dan salam kita. Ya Rasulullah, niki ada Ibu Tuqiyem ya Rasul. Arak yang namanya Ibu Tuqiyem Denara? Nggak ada. Ibu siapa? Ibu siapa? Sumina? Ibu Sumina, Arak? Oh, Ina Siti? Oh, hai Siti ya. Ada yang namanya Siti, Bu? Ada nggih? Ada yang Siti, yang mana yang Siti? Ada. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Oh iya. Ya, kalau Siti tidak ada yang mau ngaku, ibu-ibu nih. Tak doakan yang namanya Siti masuk surga duluan. Lu amin semua, berarti Siti semua. Akhirnya apa? Tidak pernah sholawatan kepada Rasulullah. Disebut nanti oleh malaikat, ya Rasulullah, umatmu yang bernama Tuqiyem, umatmu yang namanya Siti, umatmu yang namanya Sumina, umatmu yang namanya Markinten, umatmu yang namanya... Ini disebut semua bersolawat kepadamu ya Rasul. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab solawatnya. Lah kalau orang sering bersolawat meskipun belum pernah berjumpa dengan Rasul, Rasul kenal. Rasul kenal. Oh, siapa namanya Siti? Dari mana? Dari Pau Naning. Sudah dikenal Siti Pau Naning. Dalam sehari membaca solawat 1000 kali. Arak di sini yang sehari 1000 kali? Arak baca solawat 1000 kali sehari?
Bu, kalau pengen, kalau ingin kita bebas dari api neraka, mudah masuk ke dalam surga, setidak-tidaknya kita bisa membaca sholawat dalam sehari semalam sebanyak 1000 kali, pasti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui kelak sebagai umat Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sekarang nih, kemarin Ahad kemarin ada pengajian. Oh, pembukaan nih. Oh, alhamdulillah. Pantesan yang disuruh ngisi temanya halal bi halal. Napi halal bi halal nih, Ibu. Ya? Kenapa? Saling maaf memaafkan. Halal bihalal. Ada ulama yang mengatakan istihlal bihalalin. Jadi satunya minta maaf, satunya memaafkan. Saling minta maafan. Jadi intinya itu. Walaupun sebenarnya saling minta maaf ini bukan halal bihalal. Cuma istilah di sini nih pakai halal bihalal. Bu, kita hidup punya tetangga nih. Niki ada yang rumahnya berdekatan nih. Ada yang rumahnya berdekatan? Ara. Ada yang rumahnya berdampingan? Ada nggih? Nggih. Pernah enggak sakit hati sama tetangganya nih? Pernah. Pernah apa sering? Pernah apa sering? Sering. Ya, ini gitu. Kalau di sini enak nih, di sini enak, nggak ada tetangga kan ya. Pernah sakit hati, pernah ada yang mendolimi kita, atau justru sebaliknya kita yang mendolimi orang tetangga kita. Kadang mohon maaf, hanya urusan kecil, urusan anak-anak. Ini cucunya main sama cucunya tetangga. Cucu kita baru beli mainan, dirusak sama cucunya tetangga. Yang ngomel neneknya, papunya, apa neneknya, apa kalau nenek perempuan apa? Nenek. Papu. Kalau kakek. Papu nina, papu mame. Yang marah niki, yang ngomel, nggih. Papu nina. Yang nina niki lho, yang suka marah. Akhirnya apa? Yang punya anak ndak terima, akhirnya ribut. Padahal urusan anak. Biasa Bu, anak-anak belum tahu. Nggih. Ternyata apa? Ya ternyata ribut, Bu. Kadang mohon maaf ampura sampai berbulan-bulan tidak tegur sapa. Sampai tetangganya meninggal, enggak dia datang, Pak. Malah di rumahnya syukur mati ya. Hidup kita kadang bertetangga niki mohon maaf, ada yang tersakiti, ada yang menyakiti, ada yang mendolimi, ada yang didolimi. Lagunanya niki kita halal bihalal niki. Agar apa? Agar kita bisa saling maaf memaafkan. Oh, katanya kita ini kalau puasa la'allakum tattaqun. Orang kalau puasanya benar, maka orang itu pasti menjadi orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah memiliki sifat pemaaf. Bu, kalau arak yang pinjem uang 100, pinjem dulu 100 ribu. Sudah 2 tahun enggak bayar. Sakit hati enggak, Bu? Enggak, ini enggak. Yang sakit sebelah sana. Sebelah sini enggak sakit.
1 tahun ndak nyaur, sakit. Pinjem lagi 100. Ndak dikasih. Ndak dikasih katanya. Pinjem lagi 100, misalnya dikasih, ndak dia bayar lagi. Berarti hutangnya sudah 2. Pinjem lagi 100, jadi 3. Ndak dia bayar, sakit hati ndak? Sakit ya. Kira-kira kalau diikhlaskan mau ndak 300 niku? Kira-kira bisa mengikhlaskan yang 300 tadi nih? Insya Allah ndak diikhlasin. Insya Allah ndak diikhlasin. Oh, cerita dia di mana-mana. Dia ndak usah kasih dia pinjem. Ngutang saya 300, ndak dia bayar. Nggih Bu, nggih. Padahal ciri-ciri orang yang bertakwa niki, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Wasari'u, bergegaslah, cepat-cepatlah menuju apa? Pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga. Suruh cepat-cepat menuju surga. Ibu-ibu pengen cepat masuk surga? Pengen cepat apa pengen lama masuk surganya? Pengen cepat. Mau meninggal nanti, mati nanti? Mau? Nggak mau. Pengen cepat masuk surga tapi nggak mau mati. Loh, gimana kita mau masuk surga kalau nggak mati dulu? Nggih. Nggih. Yang mati duluan, yang mati nanti, nggih. Nanti surganya nggak dibuka sekarang. Nanti setelah hari kiamat. Maksudnya apa? Bergegaslah melakukan amal-amal yang mendekatkan kepada surga, mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, yang mana surga niki digambarkan luasnya niki lebih luas daripada hamparan langit dan bumi. Langit niki ada 7 lapis, bumi juga ada 7 lapis. Andai kata dihampar semuanya, andai kata disusun semuanya, niki masih lebih luas surga. Pengen masuk surga, Bu? Ina-ina pengen masuk surga? Pengen, semuanya pengen masuk surga. Enak di surga niki ndak perlu kerja. Jangankan kerja, di surga ndak perlu sholat. Di surga ndak perlu belanja. Di surga ndak perlu nyapu rumah. Meskipun kita diberikan istana yang luas, di surga niki ndak perlu ada pengajian. Tak ada. Tapi kita bisa menikmati apa saja yang kita inginkan. Kalau di sini ibu-ibu misalnya pengen roti yang enak. Kalau di Mataram niki ada rotinya yang enak niki Mirasa, ada Melisa, Bu. Ada Papa Papa Kuku apa nih. Macam-macam. Jadi kalau digigit rotinya niki masuk sendiri ke sini, Bu. Saking lembutnya nih. Nah, kalau di surga enggak perlu jauh-jauh ke Mataram, diem aja minta langsung datang. Ada ingin ini langsung datang. Enak kalau di surga nih. Makanya sekarang mumpung di dunia niki, ayo kita beramal bagaimana kita bisa mudah masuk ke dalam surga. Uiddat lil muttaqin, yang mana surga tadi ini disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. 1, orang-orang yang suka berinfak, suka berbagi, fis sarra, dalam keadaan senang,
dalam keadaan lapar, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam kalau bahasanya kalau masalah uang, baik orangnya niki sugih, banyak kepengnya. Ibu punya kepeng segini? Enggak. Berapa Bu? Segini kepengnya? Enggak. Segini? Enggak. Segini. Segini. Itu pun 5.000. 5.000, 2.000, 1.000. Sama yang bunyi-bunyi kering. Uang logam nih. Ya Allah. Baik dalam keadaan soge, wadorro, dalam keadaan susah, atau dalam keadaan sedikit yang dimiliki, atau bahkan dalam keadaan tidak punya apapun kecuali sedikit misalnya. Ciri orang yang bertakwa adalah orang yang sukses Ramadannya tatkala tetap bisa berbagi, tatkala tetap bisa berinfak, tatkala tetap bisa memberi walaupun dalam keadaan kaya ataupun miskin. Kadang kita ada tetangga Bu mau minta, saya denarak kepeng kita. Nih kasih saya 200. Berapa? 200. Di dompetnya ada uang 215.000. Tetangganya minta 200. Dikasih apa dikasih? Dikasih apa dikasih Bu? Enggak ya. Enggak ada yang jawab Pak. Enggak dikasih. Kalau Ustadz dikasih enggak? Sama, enggak kita kasih Bu. Tapi setidaknya kita bisa membantu meskipun tidak 200 kita Kak. 15.000 dah misalnya. Yang penting tetap bisa membantu. Itu jangankan diminta, dihutang aja loh Bu, enggak mau. Punya uang 200.000, mau ada yang ngutang 100.000. Ini masih kita lihat Bu. 200. Kalau kasih utang nanti tidak bayar dia kayak kemarin gitu. Ya sisa 100 nanti. Dong apa nanti kita buat ini? Udah mau lebaran ketoprak ini misalnya. Sudah mau lebaran ketoprak, belum beli ayam. Ayamnya sudah ada misalnya. Belum beli beras misalnya. Belum beli ini, belum beli itu. Tapi orang yang bertakwa niki adalah, bolehkah kita tidak memberi saat kita misalnya uang kita sedikit misalnya? Boleh, tidak masalah. Tapi orang yang bertakwa niki tetap memberi meskipun tidak sesuai dengan yang diminta, karena kita memang tidak ada. Malam Lebaran misalnya Bu, sehari sebelum Lebaran, kita belum punya ayam, berasnya ada. Punya uang 300.000. Tetangga juga belum punya ayam, belum punya beras. Belum punya ayam, belum punya beras. Kira-kira kalau tetangganya niki pinjem 100.000 buat beli beras sama anaknya ayam, bukan ayamnya, anak ayam. Kira-kira dikasih? Dikasih enggak? Dikasih. Betulan. Alhamdulillah. Berarti sukses Ramadannya menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wal kadhimin al-ghaidha. Orang yang bertakwa niki adalah orang-orang yang bisa menahan amarah. Tadi baru kita beliin mainan buat cucu, dirusakin sama cucu tetangga. Dibelikan mobil-mobilan, main sama cucunya tetangga, bannya hilang. Marah apa marah? Marah apa marah? Marah. Baru beli
mainan mobilan pakai remote, harganya 125.000, nggih. Main sama anaknya tetangga, dipretelin, dihilangin bannya sama anak tetangga. Marah apa marah? Marah. Bukan cuma ngeremon, Sida ini ganti anak Sida ini urusan ini. Nggih. Datang sama inaknya, sama ibunya, datang sama ganti ini. Wah, enggak mau ganti, ribut. Berarti apa? Berarti Ramadannya kurang sukses. Nggih. Kalau misalnya kita punya tetangga, kita diolok sama tetangga. Nggih. Kita diolok sama tetangga. Nggih. Kira-kira marah atau marah, Bu? Marah. Waktu itu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq niki senyum. Lalu Rasul pun juga ikut tersenyum. Diolok lagi dengan olokan yang lebih parah, dihina, dicaci, dimaki. Abu Bakar pun tetap tersenyum. Nggih, pernah tiang ajarin senyum nih lho, Bu. Nggih. Gimana senyum, Bu? Bahwa bibir Rasulullah ini nggih seperti huruf mim. Kan dulu pernah nggih? Wa mimiyul fami. Rasulullah ini lho, lisannya seperti huruf mim. Coba mim, Bu. Mim. Mim. Senyum. Terlihat seperti senyum terus Rasulullah. Beda sama umatnya, apalagi Pauk Naneng nih. Seperti huruf wow. Huruf apa, Bu? Wow. Atau huruf ba. Senyum Rasulullah. Abu Bakar dihina, dicaci, dimaki, tersenyum Abu Bakar. Tersenyum Abu Bakar. Rasul pun semakin tersenyum. Untuk ketiga kalinya saat Abu Bakar As-Siddiq dihina, dicaci, dimaki oleh tetangganya, akhirnya mulai terpengaruh Abu Bakar As-Siddiq. Mulai tidak sabar. Marah Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala marah, pergilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikejar oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, kenapa pelunggu pergi ya Rasul? Kenapa pelunggu pergi dari sini ya Rasul?" Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Abu Bakar, tatkala engkau tadi dihina, dicaci, dimaki, engkau tersenyum, aku pun tersenyum karena para malaikat datang ke rumahmu." Jadi orang yang bisa nahan amarah itu langsung rumahnya ini didatangi malaikat. Di saat yang seharusnya kita mengungkapkan kemarahan kita, tapi kita bisa menahan amarah kita, maka malaikat tuh. Saat engkau kedua kalinya dihina, dicaci, dimaki, engkau tetap tersenyum, malaikat makin banyak di rumahmu. Semakin banyak malaikat. Tapi tatkala engkau mulai terpancing amarahnya, tatkala engkau sudah mulai marah, malaikat-malaikat itu pergi dari rumahmu dan datang iblis-iblis, syaitan-syaitan ke rumahmu. Saya tidak mau duduk bersama syaitan di rumahmu. Itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kalau suaminya misalnya tidur terus, marah apa marah, Bu? Marah. Berarti yang datang syaitan. Yang datang syaitan. Masa tidur aja? Ya, kalau waktunya makan bangunin, Bu. Kalau waktunya makan bangunin. Waktunya sholat bangunin. Habis sholat tidur biarin. Yang penting dikasih kepe. Ndak kesawan ya darak kepe, Ustaz. Ya Allah, sawahnya orang sudah ditanemin padi semua. Ternyata sawah kita belum dibajak. Marah apa marah?
Yang datang kalau marah siapa? Siapa Bu? Saya. Biarin sudah. Tidak usah marah. Ya Allah. Kalau daripada marah mendingan bajak sendiri. Ya Allah. Jadi kalau kita bisa menahan amarah, maka apa? Malaikat datang kepada kita untuk memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal afina anin nas. Wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ada orang yang punya hutang sama kita 300.000 tadi. 2 bulan dia ndak bayar, 3 bulan dia ndak bayar, 4 bulan dia ndak bayar, 10 bulan dia ndak bayar, 1 tahun dia ndak bayar, akhirnya meninggal dunia. Ayo, mau ditagih di akhirat hutangnya apa diikhlasin? Oh? Minta ke keluarganya. Tetap ndak bisa ikhlas. Misalnya tetangga kita niki pernah menghina kita, tetangga kita ndak minta maaf sampai dia meninggal dunia, dimaafin apa ndak? Maafin. Itulah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita suka memaafkan, kita ini memberikan maaf walaupun orang itu tidak meminta maaf kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka orang-orang yang berbuat baik. Siapa yang berbuat baik? Ya tadi niki. Orang-orang muhsinin niki suka membantu apapun keadaannya. Oh, bisa membantu 500 ya sudah kasih 500. Bisa membantu 10.000 kasih 10.000. Bisa membantu 200.000 ya kasih 200.000. Yang penting bisa membantu daripada tidak membantu sama sekali. Apapun kondisi kita, itu orang-orang yang berbuat baik. Sabar, tidak suka marah. Pak, ibu-ibu niki suka marah Pak, suka ngomel. Ndak tahu nih. Wajah-wajah suka ngomel. Wajah-wajah, tapi ndak Pak, aslinya ndak nih. Itu yang tanya sama ibu-ibunya langsung. Ibu-ibu suka ngomel apa ndak nih? Ndak. Suka apa ndak? Suka nih. Ya Allah. Memberikan maaf kepada orang lain itu juga perbuatan-perbuatan baik. Kemudian siapa lagi orang yang bertakwa tadi ini? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang apabila dia berbuat perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa, atau dia mendolimi dirinya sendiri, dzakarullah, maka dia segera ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Seperti tadi nih, sebelum tiang datang sudah kedengaran dari tempat parkir mobil zikiran. Nabi zikir apa namanya? Rotibul. Jadi berzikir kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu meminta ampun atas dosa-dosa, terus beristighfar kepada Allah. Karena tidak ada istighfar kita yang sia-sia. Minimal setelah sholat kita istighfar sebanyak 3 astaghfirullah. Paling sedikitnya istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu paling sedikitnya istighfar. Istighfarnya orang paling pelit. Ya, paling pelit. Orang paling kikip istighfarnya itu. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Itu istighfarnya orang paling pelit. Kalau yang tidak pelit, astaghfirullahalazim li wali walidayya warhamhuma
kama rabbayani wali jami'i masyayikhina atau wali jami'i masyayikhi wa muallimi. Dan kepada siapa? Ampuni dosa-dosa guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, tuan guru kami. Wali yang laki-laki, wali zaujati misalnya. Kalau istrinya satu. Kalau istrinya banyak, wali zaujah. Kalau tidak ada istri, tidak usah. Kalau ibu-ibu, wali zauji, untuk suamiku. Ustaz, kalau suaminya dua, tidak ada. Ibu-ibu punya suami dua, tidak ada. Wali auladi, dan untuk anak-anakku. Wali ahli, untuk keluargaku. Jangan lupa sebut wali jironi, untuk apa? Untuk tetangga-tetanggaku, tetangga yang sabar, tetangga yang ngomelan, tetangga yang suka dolim, tetangga yang baik, tetangga yang tidak baik, mintakan ampun semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Lah, ini baru istighfarnya orang yang enggak pelit. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena memang tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu. Nah, ini orang-orang yang bertakwa niki, dia tidak terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan jeleknya niku. Jadi kalau pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat kepada Allah, kalau kita betul-betul beristighfar kepada Allah, maka dia tidak terus-terusan melakukan. Jangan tobatnya kita niki seperti tobatnya sambel, atau seperti tobatnya orang melahirkan. Melahirkan anak pertama sakit apa sakit? Waktu melahirkan ampun tidak mau melahirin lagi. Sudah saya tidak ngelahirin lagi. Dapat 6 bulan hamil lagi, Pak. Tobatnya orang hamil. Ada yang 6. Yang mana yang 5? Yang 6. Siapa punya anak 6? 6, Bu. Ya Allah. Sugih punya anak banyak niki sugih. Nanti ini kalau sudah mohon maaf, suatu saat tatkala sudah meninggal dunia, banyak yang doa. Makanya banyak-banyak buat anak. Kalau masih bisa 6, masih bisa nambah lagi 7, 8, 9, 10. Sudah terlambat ya. Sudah tidak bisa. Ya, nikahkan suaminya biar punya anak lagi. Katanya Pak. Ya Allah. Jadi jangan terus-terusan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Wahum ya'lamun. Dan sebenarnya mereka semua itu mengetahui atau meyakini. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka semua itu balasannya yang melakukan semua tadi ini, maghfirah mir rabbihim, pengampunan dari Allah, wa jannatun, dan surga tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jadi surga yang di bawahnya ini mengalir sungai-sungai dan akan kekal abadi di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Jadi intinya orang halal bihalal niki Bu nggih, intinya orang yang bertakwa niki sebenarnya intinya 3. Halal bihalal niki sebenarnya intinya 3. Yang pertama apa? Anta'fuah amman zalamak, memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada kita.
Wa tu'tiya man haramak, suka memberi kepada orang-orang yang tidak mau memberi kepada kita. Kalau ada orang suka berbagi kepada kita, kemudian kita berbagi, itu biasa. Itu hanya balas budi. Misalnya, ada pas Ramadan kemarin nih Ibu, tiap hari dia ngasih buka. Ada kadang es campur, kadang es teler, kadang kolak, kadang pelecing, kadang ikan bumbu bakar, kadang nila, kadang pokoknya tiap hari ngasih. Kita mau ngasih pas Ramadan belum ada rizki. Setelah Ramadan kebetulan kita ada rizki, kira-kira kita balas enggak orang itu? Kita kasih enggak orang itu? Kita kasih. Wih, udah enak kita sama orang itu, kemarin sudah banyak ngasih kita, ayo kita kasih. Itu namanya bukan silaturahim. Itu namanya nih biasa, amal biasa. Ada orang ngasih kepada kita, kita memberikan. Ada orang memberi kepada kita, kita balas dengan pemberian yang lain. Itu biasa. Yang luar biasa, ada orang yang kikip, mulit, bakhil. Kikip apa? Kikip. Ada yang lebih parah dari kikip, Pak. Napi, yang lebih parah dari kikip. Medit Jawa, Bu. Medit niku Jawa. Pelit Indonesia. Yang asli Lombok yang paling parah, Nabi. Acam parut. Kikip acan parut. Dia itu. Itu gambarannya, itu mungkin gambarannya. Habis dia makan makanan enak, kemudian jadi kotoran, seakan-akan kotorannya mau dimakan lagi, saking acan parutnya tadi. Kikip acan parut tadi. Ya Allah, betul ya Allah, kira-kira kalau punya tetangga enggak pernah berbagi sama sekali sama kita, kira-kira kita mau berbagi enggak? Mau berbagi? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Jadi yang baik niki, yang istimewa, orang-orang yang muhsinin, tatkala kita bisa memberi kepada orang-orang yang tidak mau memberi kepada kita. Waktu kita mau berhutang sama tetangga, padahal tetangga niki baru panen tembakau. Sudah terkenal tembakonya ini laku 50 juta. Mau pinjem 500.000 buat beli benih padi, Pak. Nggak dikasih. Lalu padi kita ternyata, setelah kita dapat pinjaman dari orang lain, padi kita niki ternyata luar biasa melimpah ruah. Lakunya laku mahal. Ternyata orang tadi yang tidak mau ngasih niki, dia bakunya tidak jadi. Datang ke kita, Bu, misalnya, pinjam kita 400.000 saja. Kira-kira dikasih apa dikasih? Ya Allah, tidak ada. Sida aja dulu, baru dapat uang 50 juta. Saya mau pinjam cuma 500.000. Enggak, sida kasih. Sekarang dek, gemes katanya. Dia tidak mau ngasih. Gitu. Ya Allah. Lah niku berarti apa? Kurang baik. Insyaallah. Alhamdulillah. Wa tu'tiya man haramak, memberikan kepada orang-orang yang tidak mau memberi. Kemudian watasila mangqata'a, menyambung silaturahim dengan orang-orang yang memutus silaturahim. Ada orang tidak pernah main-main ke rumah kita. Ada saudara kita tinggalnya misalnya di, ini paling dekat desa apa? Rumbu. Wangi.
Ada saudara kita ndak pernah datang ke kita. Dia lebih muda, kita lebih tua. Meskipun kita dapat musibah, ndak dia datang. Kita mantu, kita punya acara mantenan, ndak dia datang. Padahal kita undang, kita antar undangan ke sana. Kita antar ke sana niki undangannya, datang ya. Ndak usah bawa apa-apa, yang penting datang. Dia ndak datang. Tiba-tiba suatu saat dia juga ngundang. Ngundang. Kira-kira datang ndak? Ya, insyaallah ndak. La silaturrahim niki tatkala ada orang yang enggan datang kepada kita, tatkala ada orang yang ogah-ogahan datang kepada kita, tatkala ada orang yang tidak mau silaturrahim kepada kita, entah orang itu lebih tua atau orang itu lebih muda dari kita, kita tetap menyambung silaturahim. Ada acara di sana kita datang, baik acara yang sedih kematian atau acara yang gembira, ada manten dan lain sebagainya, kita tetap datang. Itulah makna silaturahim yang sebenarnya.